Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar sepanjang hayat. Oke, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang persamaan trigonometri, yaitu persamaan trigonometri dasarnya. Oke, langsung saja. Apa sih persamaan trigonometri? Jadi persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari sudut yang belum diketahui nilainya. Nah, untuk persamaan trigonometri dasar itu dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama, ketika ada sin X sama dengan sin alfa, maka rumusnya ada 2. Untuk rumus yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Rumus yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk yang kedua yaitu cos. Ketika ada cos X sama dengan cos alfa, maka rumusnya juga ada 2. Untuk rumus yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk yang rumus kedua, X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk yang tan, ketika ada tan X sama dengan tan alfa, maka nanti rumusnya hanya ada satu saja, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Nah, K di sini yaitu kelipatan, dan kelipatannya adalah bilangan bulat. Oke, biar lebih memahami lagi, maka langsung saja ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 50 derajat. Untuk syaratnya, X harus lebih besar sama dengan 0 derajat, dan X harus lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, di sini bentuknya sin ya, maka nanti itu ada 2 rumus. Oke, lanjut ke penyelesaiannya. Kita bisa tuliskan lagi soalnya. Sin X sama dengan sin 50 derajat. Nah, untuk rumus yang pertama, kita tuliskan rumusnya X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Oke, maka yang X itu berarti tetap X, karena di sana hanya ada X. Kemudian alfanya itu 50 derajat, maka kita tuliskan X sama dengan 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita bisa masukkan kelipatannya. Oke, kita mulai dari kelipatan 0. Ketika kelipatannya 0, maka nilai X sama dengan 50 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Maka hasilnya 50 derajat. Oke, apakah 50 derajat ini memenuhi? Ya, kenapa? Karena syaratnya X-nya itu harus lebih kecil sama dengan 360 derajat. Oke, karena memenuhi, maka kita bisa lanjut ke kelipatan yang 1. Ketika kelipatannya 1, maka nilai X sama dengan 50 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka hasilnya 410 derajat. Nah, apakah 410 derajat ini memenuhi? Nah, tidak. Kenapa? Nah, karena syaratnya itu tadi hanya sampai 360 derajat. Maka ini kita bisa tuliskan TM atau tidak memenuhi. Nah, kalau sudah tidak memenuhi, maka berhenti sampai di sini saja. Maka kita bisa lanjut ke rumus yang kedua. Oke, kita tuliskan untuk yang rumus kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Oke, untuk X-nya berarti tetap ya, X sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 50 derajat. 50 derajat ini alfanya tadi ya. Oke, kemudian ditambah K dikali 360 derajat. Maka nilai X sama dengan 130 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita masukkan kelipatannya. Oke, ketika kelipatannya 0, maka nilai X sama dengan 130 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Maka hasilnya 130 derajat. Oke, ini masih memenuhi ya. Kalau masih memenuhi, kita bisa coba ke kelipatan 1. Oke, ketika kelipatannya 1, maka nilai X sama dengan 130 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Hasilnya 490 derajat. Oke, ini tidak memenuhi. Berarti berhenti sampai di sini saja. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya, untuk himpunan penyelesaiannya itu yaitu 50 derajat dan 130 derajat.
Oke, lanjut ya ke contoh soal yang kedua. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari cos 4x sama dengan cos 48 derajat. Nah, untuk syaratnya x harus lebih besar sama dengan 0 derajat dan x harus lebih kecil sama dengan 180 derajat. Oke, di sini bentuknya cos ya. Maka kalau bentuknya cos itu nanti rumusnya ada 2. Oke, lanjut ke penyelesaiannya. Kita bisa tuliskan lagi soalnya. Cos 4x sama dengan cos 48 derajat. Nah, untuk rumus yang pertama kita bisa tuliskan x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Nah, nilai x-nya berapa? Oke, nilai x-nya itu 4x, maka kita tuliskan 4x. Kemudian sama dengan alfa. Nah, alfanya berapa di sini? Alfanya itu 48 derajat, maka kita tuliskan 48 derajat. Kemudian ditambah k dikali 360 derajat. Nah, di sini kan kita mau mencari nilai x, bukan 4x. Sedangkan di sini kan masih 4x ya. Nah, maka 4-nya ini harus kita hilangkan dengan cara apa? Nah, karena di sini 4, maka kita harus bagi dengan 4. Oke, kalau ruas kiri dibagi dengan 4, maka ruas kanan juga dibagi dengan 4. Kemudian hasilnya x sama dengan 12 derajat ditambah k dikali 90 derajat. Oke, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita langsung masukkan ke kelipatannya saja. Oke, ketika kelipatannya 0, maka nilai x sama dengan 12 derajat ditambah 0 dikali 90 derajat. Maka hasilnya 12 derajat. Oke, di sini masih 12 derajat, masih memenuhi. Kita bisa lanjut ke kelipatan 1. Oke, ketika kelipatannya 1, maka nilai x sama dengan 12 derajat ditambah 1 dikali 90 derajat. Maka hasilnya 102 derajat. Oke, masih memenuhi ya. Kita bisa coba ke kelipatan 2. Oke, ketika kelipatannya itu 2, maka nilai x sama dengan 12 derajat ditambah 2 dikali 90 derajat. Maka hasilnya 192 derajat. Nah, di sini apakah memenuhi? Nah, kalau di sini kan berarti lebih dari 180 derajat. Jadi ini TM atau tidak memenuhi. Nah, kalau sudah tidak memenuhi, maka berhenti sampai di sini saja. Kita bisa lanjut ke rumus yang kedua. Oke, untuk rumus yang kedua kita tuliskan x sama dengan min alfa ditambah k dikali 360 derajat. Oke, kita masukkan nilai x-nya tadi 4x. Kemudian sama dengan min 48 derajat. Ini untuk alfanya tadi. Kemudian ditambah dengan k dikali 360 derajat. Oke, kita hilangkan angka 4-nya ya dengan cara dibagi dengan 4. Maka hasilnya x sama dengan min 12 derajat ditambah k dikali 90 derajat. Oke, kalau bentuknya seperti ini, maka kita bisa masukkan ke kelipatannya. Oke, ketika kelipatannya 0, maka nilai x sama dengan min 12 derajat ditambah 0 dikali 90 derajat. Maka hasilnya min 12 derajat. Nah, ini apakah memenuhi? Nah, di sini ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilainya itu min, sedangkan yang diminta itu x-nya harus lebih besar sama dengan 0 derajat. Oke, kita coba ke kelipatan 1. Oke, ketika kelipatannya 1, maka nilai x sama dengan min 12 derajat ditambah 1 dikali 90 derajat. Maka hasilnya 78 derajat. Oke, masih memenuhi ya, maka bisa lanjut. Oke, kemudian ketika kelipatannya 2, maka nilai x sama dengan min 12 derajat ditambah 2 dikali 90 derajat. Maka hasilnya 168 derajat. Nah, ini masih memenuhi ya. Kita bisa coba ketika masukkan kelipatannya itu 3. Oke, jadi ketika kelipatannya 3, maka nilai x sama dengan min 12 derajat ditambah 3 dikali 90 derajat. Maka hasilnya 258 derajat. Nah, di sini sudah melebihi dari yang disyaratkan tadi. Yang disyaratkan itu adalah x-nya harus lebih kecil sama dengan 180 derajat. Maka ini tidak memenuhi. Oke. Jadi dari sini dapat kita simpulkan ya, untuk himpunan penyelesaiannya yaitu 12 derajat, 78 derajat, 102 derajat dan 168 derajat. Oke, selanjutnya ke contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan x sama dengan tan 60 derajat. Untuk syaratnya x harus lebih besar sama dengan 0 derajat dan x harus lebih kecil sama dengan 2 pi. Nah, di sini bentuknya itu tan ya. Maka kalau bentuknya tan, rumusnya hanya ada 1. Nah, kemudian untuk dari syarat soalnya ini bentuknya radian. Maka nanti sampai bawah kita ubah ke bentuk radian. Oke, langsung ke penyelesaiannya saja. Nah, kita bisa tuliskan soalnya ya, tan x sama dengan tan 60 derajat. Nah, tan 60 derajat ini berapa radian?
Oke, berarti tan 60 derajat ini sama dengan tan 1/3 pi. Nah, maka kalau sudah seperti ini, kita bisa tuliskan rumusnya ya dari tan, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikalikan dengan pi. Oke, kemudian untuk X-nya tetap ya, karena hanya ada tan X saja, maka kita tuliskan X, kemudian sama dengan alfanya itu 1/3 pi. Jadi ini yang sudah diubah ke bentuk radian, kemudian ditambahkan dengan K dikalikan dengan pi. Nah, kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, maka kita bisa masukkan kelipatannya. Oke, ketika kelipatannya 0, maka nilai X sama dengan 1/3 pi ditambahkan 0 dikali dengan pi, maka hasilnya 1/3 pi. Nah, ini masih memenuhi ya, maka kita bisa lanjutkan. Oke, ketika kelipatannya sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 1/3 pi ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan pi. Maka hasilnya 4/3 pi. Nah, ini masih memenuhi ya, maka kita bisa lanjutkan. Oke, ke kelipatan 2. Ketika kelipatannya 2, maka nilai X sama dengan 1/3 pi ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan pi, maka hasilnya 7/3 pi. Nah, di sini 7/3 pi apakah memenuhi? Tidak ya, karena melebihi dari 2 pi, maka ini TM atau tidak memenuhi. Oke, jadi dari sini dapat kita simpulkan ya bahwa himpunan penyelesaiannya yaitu 1/3 pi dan 4/3 pi. Oke, terima kasih. Semoga dapat memahami. See you next time.